Terima kasih Anda masih bergabung sama kami di Power Breakfast. Kini kita masuki segmen Create Up. Untuk Anda yang baru saja bergabung, saya kembali bersama Prisa Semodato gitu ya. Termasuk orang yang overthinking nggak, Prisa? Nggak Mikirin terlalu sesuatu sih. yang kayaknya nggak terlalu. Nggak terlalu. Oke, kalau saya termasuk yang overthinking. Kenapa kamu Saya harus mikirin overthinking? kira-kira kalau plastik-plastik yang tidak terurai itu jadi apa nanti? Itu Kalau kayaknya kita bukan nggak daur overthinking. Itu ulang, adalah apa? sesuatu yang mulia, memikirkan lingkungan. Oke. Nah, ada yang mungkin kalau berbicara itu overthinking, nah ini lebih overthinking lagi. Bahkan limbah plastik ini, limbah-limbah ini bisa dijadikan bahan bangunan. Nah, kamu kepikiran nggak Ya, bahan bangunan belum dari limbah kepikiran sih plastik itu sebelumnya, tapi seperti sekarang apa? memang ini adalah bukti nyata begitu ya dari sebuah overthinking yang kemudian juga akhirnya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat begitu ya. Dan di Create Up kami akan membahas mengenai mengenal startup produsen bahan bangunan dari limbah plastik. Sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Novita Tan, beliau adalah CEO dan juga co-founder dari Rebrix Indonesia. Apa kabar Mbak Novita? Baik, selamat pagi semuanya. Halo, Pagi. selamat pagi. Terima kasih sudah join pada pagi hari ini. Nah, apa sih yang paling menginspirasi pendirian Rebrix ini sendiri? Ya, Karena overthinking kah Ya. seperti Wiki tadi? Sebetulnya iya sih karena Ya. overthinking. Karena kebetulan saya ibu dari 2 anak, saya mikir ketika kita buang sampah plastik, kemana sih sampah plastik ini? Dan kebetulan setelah kita riset, dari sampah plastik yang jumlahnya banyak, ternyata ada jenis sampah plastik yang tidak bisa terurai. Dan itu sangat dekat dengan lingkungan kita gitu ya. Maksudnya dari pagi kita pasti memakai, apa ya kita bilangnya, plastik sekali pakai gitu ya. Misalnya kalau kita minum kopi instan atau dulu waktu SD kita makan snack-snack gitu, ternyata itu salah satu yang tidak bisa terurai dan mungkin itu menemani kita sampai saat ini gitu. Wah, kayaknya harus berbuat sesuatu nih. Nah, Ya. dari situ Ya. sebenarnya tim Rebrix itu saya, Ovi dan Pak Arif mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang bahan bangunan. Kita mulai dari inovasi dari apa yang kita tahu dan apa yang kita punya. Gitu sih. Saking tidak terurainya sampah plastik yang kita hasilkan dari zaman kita SD, mungkin suatu hari reuniannya nggak cuma sama teman-teman SD, tapi sampah yang kita hasilkan Betul. pada saat SD gitu. Karena ya itu memang banyak sekali artikel-artikel yang menyampaikan bahwa ada ataupun memang banyak sekali plastik-plastik yang memang tidak terurai sampai dengan ratusan tahun begitu ya. Betul, betul Oke. sekali. Dari hasil Seperti itu. overthinking tadi di teman-teman Rebrix gitu, produk apa sih sebetulnya yang dihasilkan, Mbak? Kita sekarang sudah ada 3 produk. Yang pertama itu adalah paving block, yang kedua adalah hollow block, dan yang ketiga adalah roaster. Roaster itu kayak lubang ventilasi gitu. Oke, bagaimana caranya misalnya tadi Anda sebutkan produknya itu paving block dibuat dari sampah plastik. Apakah pemprosesannya itu seperti apa gitu? Oke. Kita memilih metode yang namanya metode hijau, yaitu dalam setiap proses pembuatannya tidak ada proses pelelehan atau pembakaran. Jadi untuk meminimalisir segala jenis sampah baru dari proses pembuatan. Yang pertama sebenarnya sangat simpel sih, kita shredding sampah plastiknya, lalu kita mixing, lalu kita tambah dengan secret formula gitu ya, lalu kita molding, lalu terakhirnya di curing sih, dimatangkan gitu. Pada secret formulanya ini ya yang membuat sampah plastik tadi akhirnya sesuai dengan produk yang dimaksud gitu ya. Betul, seperti Oke. itu. Ya, plastik yang digunakan untuk bahan bakunya ini didapat dari mana dan sejauh mana pengumpulan dari sampah-sampah plastik ini juga melibatkan masyarakat, Mbak Novita? Wah, saya perlu shout out banget sama kita punya komunitas namanya Rebrickers. Rebrickers itu adalah setiap orang ke rumah tangga yang sudah mengumpulkan, sudah memilah sampah plastiknya dan mengumpulkan, mengirimkan secara sukarela ke drop point kami. Jadi kalau misalnya Indonesia dibilang kesadarannya masih minim, tapi kalau di data Rebricks kita tuh hampir mengumpulkan sebanyak 50 kilogram sampah plastik yang terkirim secara sukarela ke drop point kita. Jadi sebenarnya kesadaran masyarakat itu sudah ada, tinggal kita apa ya, kulik-kulik lagi dan kita tajamkan lagi supaya Indonesia bisa bebas sampah sih seperti Oke, itu. karena mungkin kesadarannya sudah ada kayak Wiki gitu ya. Aduh, ini sampah plastik saya buat apa? Tapi terkadang pertanyaan berikutnya kalau saya kumpulin ya buat apa gitu kan. Jadinya jadi sampah baru di rumah juga. Nah, inilah yang menginspirasi kita dari Rebrix. Tapi kualitasnya nih jika dibandingkan dengan bata biasa misalnya itu seperti apa Mbak Novita? Nah, kebetulan kita memang punya visi adalah mensejajarkan dengan produk konvensional. Jadi kita melakukan tes pada setiap produk kita. Kalau untuk paving block kita mempunyai apa ya, uji sertifikasi di 250K per sentimeter persegi, dan kita juga udah
passing the test non-combustible product di Singapura dan juga oil wet ram test di Singapura. Jadi kebanyakan memang kita sudah banyak uji coba ya, uji dan sertifikasi seperti itu sih. Oke, supaya kita kemudian dapat gambaran begitu, kualitasnya sama atau lebih baik dengan bahan bangunan yang biasa? Tentunya sejajar sih Mas kalau boleh dibilang gitu ya. Kadang kan memang visinya nggak mau menciptakan barang yang niche untuk cuma sekali pakai, tapi memang kita mau mencoba untuk mensubstitusi produk konvensional. Kalau misalnya bisa pakai Rebrix, kenapa nggak pakai Rebrix gitu? Seperti itu sih. Kalau memang sudah terbuat dari limbah, kemudian dijadikan sesuatu untuk mensubstitusi yang ada, tapi kualitasnya bisa setara begitu ya. Betul sekali. Dalam satu kali apa istilahnya produksi Rebrix misalnya berapa banyak sih, berapa persen sih limbah yang digunakan, limbah plastik yang menjadi ingredients-nya gitu kira-kira? Kalau di paving sendiri kita masih sekitar 20%, karena memang 20%. masih banyak komponen yang harus kita pikirkan ketimbang dari sampah yang terrecycle gitu ya. Tapi tahun ini sudah 1,5 tahun ini kita mau meng-up-kan menjadi 40%. Mudah-mudahan sekitar 3 bulan di kuartal 2 sudah tercapai sih dengan produk terrecycle 40% dan kewatekannya juga bagus. Seperti itu. Jadi masih tetap ada campuran bahan-bahan lain begitu, tapi yang paling penting adalah ini menjadi sebuah upaya untuk menyerap si limbah-limbah plastik yang tidak terurai tadi begitu ya, untuk menjadi benda yang lebih bermanfaat. Oke, marketnya sejauh ini seperti apa Mbak Novita? Karena kan kalau dilihat dari value-nya, kemudian juga kayaknya dari harga tadi pada saat jeda disampaikan harganya yang sama dengan bahan bangunan yang konvensional yang tersertifikasi begitu. Nah, marketnya sejauh ini sudah seperti apa? Kita punya marketnya B2C sama B2B sih Mas. Puji Tuhan sampai dari pertama kali kita launching pada saat COVID sampai sekarang kita terus up terus ya. Karena customer mempercayai produk-produk kami dan kami terus memutakhirkan kualitas produk gitu. Tapi kita juga membuka peluang untuk B2B, bagaimana kita bekerja sama dengan arsitek, developer dan teman-temannya. Begitu juga dengan partner kolaborasi kita sih bersama dengan organisasi, perusahaan-perusahaan juga, perusahaan besar seperti itu sih Mas. Nah, berapa banyak proyek yang mungkin sejauh ini sudah menggunakan bata dari Rebrix? Wah, banyak sekali ya. Kalau B2C kita sih kebetulan terus bertambah ya, dari hollow block, paving block itu selalu ada lah ya, karena setiap hari selalu produksi. Kalau untuk berkolaborasi kebetulan kita sudah membangun sekitar 15 rumah dan 3 fasilitas sanitasi seperti itu. Oke. Nah, untuk secara market Harga? tadi sudah, ataupun teknologi ke depan akan seperti apa, Mbak Novita? Kalau teknologi ke depannya pastinya kita terus mengupdate produk-produk kita aja ya. Jadi mungkin tahun depan itu adalah menciptakan produk baru dan juga kita rencananya mau remanufacture sih. Tapi di 10 tahun ke depan. Ini ada anak saya, sorry. Halo. Ya, seperti itu. Oke, baik. Iya. Kalau bicara mengenai limbah plastik sejauh ini yang sudah terserap oleh Rebrix itu sudah berapa banyak, Mbak Novita? Kalau tahun kemarin, karena tahun ini baru mulai ya, tahun kemarin kita sudah sampai 60 ton. 60 ton ya. Dari Baik. sisi harga tentunya ya, dibandingkan dengan misalnya produk yang ada di pasaran yang tidak menggunakan limbah seperti Rebrix gitu, harganya seperti apa? Kalau harga kita sangat kompetitif dengan produk, kita boleh sandingkan dengan paving block ya. Kalau paving block yang mempunyai sertifikat, itu harga kita sangat kompetitif. Tapi balik lagi sebenarnya paving block itu kalau di toko bangunan harganya sangat variatif gitu. Betul. Seperti itu sih. Oke, jadi nggak jauh-jauh beda. Kalau dari Rebrix berapa tuh harganya? Kalau untuk sekarang kita 110 per meter persegi. Oh, 110 per meter persegi gitu Wiki. Kalau kamu tertarik untuk membangun lagi rumah, mungkin ada yang akan direnov. Nah, Pakai Rebrix ya, cukup reasonable, tapi kemudian value pelestarian lingkungan tadi ya yang bisa didapatkan oleh konsumen. Oke, sejauh ini sudah mendapatkan pendanaan, dan pendanaan digunakan untuk apa saja, Mbak Novita? Tentunya kita lakukan untuk pengupdatean mesin-mesin kita dan juga banyak juga dana untuk R&D sih, seperti itu. Oke, harapan kedepannya dari Rebrix sendiri terkait dengan pelestarian lingkungan juga, atau mungkin dukungan dari pemerintah, atau seperti apa di 2023 ini? Sebenarnya karena kita workshopnya masih di Jakarta, tentunya kita punya keinginan untuk expand bisnis ya.
mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita bisa expand bisnis sih ke kota lain gitu. Baik, semoga semakin banyak yang menyerap dari produk Rubrik sendiri dan juga menyadari value terkait dengan pelestarian lingkungan tadi mengenai daur ulang dari sampah plastik lah ya. Baik, betul Mbak Novita, sekali. terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sukses untuk Rubrik. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Pagi. Itu dia Baik. pemirsa ya perbincangan kita di Kereta kali ini, semoga bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tapi sebelum kita beranjak pemirsa, kami tampilkan update kembali dari indeks harga saham gabungan. Ya, IHSG bergerak menguat 0,44% dari sesi pembukaan tadi. Kemudian Jakarta Saham Index menguat 0,51%, LQ45 menguat 0,53%. Kita beralih pemirsa untuk melihat deretan saham yang menjadi top gainers. Top gainers pada 26 menit pasca pembukaan di sesi 1 hari ini, terpantau ada GoTo dengan kenaikan mencapai 3,45% di 120, BBRI 0,62% di 4.830, Arto 1,74% di 2.920, BRPT 0,59% di 850. Ya, berikutnya adalah top losers. Pemirsa ada BHAT, BBCA, kemudian ada BSBK, dan yang terakhir adalah ada E-Software dengan pelemahan masing-masing dapat Anda saksikan di layar televisi. Sektor yang mengalami penguatan saat ini di tengah indeks harga saham gabungan yang menguat, ada teknologi dengan kenaikan 1,34%, transportasi dan logistik juga menguat 0,93%, konsumsi non-primer turun 0,05%, industri turun 0,04%. Demikian review singkat seputar pembukaan perdagangan pada pagi hari ini sampai dengan 27 menit pasca opening. Wiki, udah tahu dong sama apa yang mau dikadoin buat saya di hari Valentine? Sama apa ya? Nanti saya pilih-pilih dulu kira-kira yang mana. Kayaknya berat banget ya sudah deh kalau begitu. Sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga perbincangan ini yang kami hadirkan dan informasi lainnya bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sombodato. Saya Vicky Adrian, see you in the morning.